Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Kelangkaan selalu diidentikan dengan peristiwa antrean barang-barang kebutuhan pokok. Misalnya, ibu-ibu yang sedang mengantre air bersih, antrean panjang kendaraan di SPBU, dan antrean tiket kereta api menjelang hari raya. Nah, kelangkaan sendiri adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sumber dayanya terbatas, kebutuhan kita tidak terbatas. Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Contoh, kemampuan produksi. Misal, permintaan ada 10, tapi kemampuan produksi hanya mampu membuat 5, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan. Jadi, manusia pasti punya kebutuhan. Berikut macam-macamnya. Kebutuhan menurut intensitas. Ada kebutuhan primer yang utama, kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap, dan kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Selanjutnya, ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang misalnya obat, kebutuhan yang akan datang misalnya tabungan, kebutuhan tidak terduga misalnya kecelakaan jadi harus ke rumah sakit, kebutuhan sepanjang waktu misalnya pendidikan. Kebutuhan menurut sifat dibagi ke dalam 2, kebutuhan jasmani, contohnya makanan, pakaian, olahraga, dan kebutuhan rohani, contohnya rekreasi, ibadah, dan pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu biasanya berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Kebutuhan sosial contohnya jembatan, sekolah, fasilitas umum, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, di antaranya pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Salah satu contoh, alam menjadi faktor pembeda kebutuhan. Seseorang yang hidup di daerah panas lebih membutuhkan baju dengan bahan tipis untuk menghindari kepanasan. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah dingin pasti membutuhkan baju dengan bahan yang tebal. Selanjutnya, karena ada kebutuhan, pasti ada alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini dibagi ke dalam 7. Yang pertama, menurut cara mendapatkan. Ada barang bebas, barang ekonomi, dan barang ilir. Bebas contohnya limpahan air gratis. Barang ekonomi contohnya air kemasan. Dan barang ilit contohnya air dalam kondisi banjir. Karena air sedikit bermanfaat, apabila banyak dapat menimbulkan bencana. Selanjutnya menurut proses pembuatan. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Mentah kapas, setengah jadi benang, jadi kain atau baju. Selanjutnya, menurut tujuan penggunaan, ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi bisa langsung kita gunakan. Barang produksi, barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya kedelai jadi tempe. Berikutnya, menurut wujud. Ada berwujud barang, benda bisa terlihat, dan berwujud jasa atau layanan hanya bisa dirasakan. Selanjutnya ada barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer merupakan barang pelengkap, contoh kopi dengan gula. Lalu barang substitusi adalah barang pengganti, contohnya minyak tanah dengan gas. Berikutnya menurut segi kualitas. Ada barang superior dan barang inferior. Barang superior merupakan barang dengan kualitas terbaik, dan barang inferior merupakan barang dengan kualitas buruk. Dan yang terakhir ada menurut segi jaminan. Ada barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Maksudnya, barang bergerak adalah barang yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan barang yang tidak bergerak adalah barang yang tetap pada tempatnya. Contohnya, bangunan, rumah, dan sebagainya. Selanjutnya akan kita bahas tentang kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Kegunaan yang pertama adalah kegunaan bentuk. Contoh, kapas yang harganya murah akan bernilai lebih ketika sudah menjadi benang. Begitupun dengan benang yang akan bernilai lebih ketika berubah menjadi pakaian. Yang kedua, kegunaan tempat. Contoh, pasir yang ada di sungai tidak bisa dimanfaatkan. Lain lagi dengan pasir yang ada di daratan, bisa kita manfaatkan jadi bangunan. Yang ketiga, kegunaan waktu. Contoh, jas hujan. Ketika musim penghujan, jas hujan sangatlah bermanfaat. Dan yang terakhir adalah kegunaan milik. Contoh, stetoskop sangat berguna bagi dokter. Sekian pembahasan pelajaran kali ini dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.